Matiin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi ilahil alamin Abil Qasim Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pembahasan kita pada sore hari ini, sayang kalian tidak membawa tulisan, membawa catatan. Mestinya kalian membawa catatan. Kita masih membahas tentang Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim adalah kitab yang terakhir atau kitab samawi yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk manusia. Al-Quranul Karim adalah undang-undang. Di dalamnya terdapat undang-undang yang akan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan abadi apabila manusia mengikuti perundangan dan aturan yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Nah, salah satu keistimewaan Al-Quranul Karim, dan kalian harus dipahami itu, bahwa salah satu dari keistimewaan Al-Quranul Karim bahwa isinya senantiasa terus mengikuti perkembangan zaman. Setiap saat baru. Anda tahu bahwa setiap teori, orang punya teori, punya pemikiran, mungkin pemikirannya hanya berlaku di saat itu. Orang punya pandangan baik secara filosofis atau teologis maupun yang lainnya, biasanya berlaku hanya saat tertentu, di waktu tertentu, di zaman tertentu. Dan kemudian setelah itu sesuai dengan perkembangan zaman, teori-teori tersebut sudah dianggap usang, sudah tidak lagi mengikuti perkembangan zaman. Akan tetapi berbeda dengan Al-Quranul Karim. Meskipun telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekitar 14 abad yang lalu, akan tetapi Al-Quran itu senantiasa mengikuti zaman, bisa mengadaptasi dengan zaman, seakan-akan selalu baru, seakan-akan diturunkan baru saja kemarin. Nah, ini menjadi sangat luar biasa. Itulah kelebihan daripada Al-Quranul Karim. Seperti tadi yang ketiga yang kita bisa lihat juga dari sisi yang lain, bahwa teori-teori yang ada di dalam Al-Quranul Karim di berbagai hal, di berbagai bidang tentang kehidupan senantiasa tetap abadi. Tidak pernah ada misalnya satu sama lain saling berlawanan, atau satu sama lain saling bertentangan, atau yang kita sebut dengan tanaqud, kontradiksi antara pandangan satu dengan yang lain, antara ayat satu dengan ayat yang lainnya. Memiliki keserasian yang sangat luar biasa. Inilah kelebihan daripada Al-Quranul Karim. Al-Imam Shadiq alaihi salatu wassalam ketika ditanya, Imam Shadiq alaihi salatu wassalam ketika ditanya, ma balul Qur'ani,
la yazdadu 'alan nashri wad darsi illa ghadadah. Kata Imam Ja'far Shadiq ketika ditanya, wahai Imam, apa yang menyebabkan Al-Quran itu ketika dikembangkan, dipelajari, disebarkan tidak menambah kecuali ada sesuatu yang baru. Setiap dipelajari menemukan sesuatu yang baru. Itulah kelebihan daripada Al-Quranul Karim. Al-Imam Shadiq alaihi salatu wassalam menjawab, li'anna Allah tabaraka wa ta'ala lam yaj'alhu li zamanin duna zaman wala linnas awala linasin duna nasin fahuwa fi kulli zamanin jadid wa inda kulli qaumin ghadhun ila yaumil qiyamah. Menarik. Al-Imam Shadiq alaihi salatu wassalam, beliau menjawab, karena Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai untuk satu zaman saja. Orang misalnya bertanya, ini sejak 14 abad yang lalu kok masih tetap relevan diterapkan di saat sekarang ini. Pemikiran-pemikiran tertentu ketika sudah berusang sekian puluh atau sekian ratus tahun selesai sudah. Tapi Al-Quranul Karim tidaklah demikian. Imam Ja'far Shadiq menjawab, karena Allah Ta'ala tidak menjadikan Al-Quranul Karim itu hanya satu zaman tertentu. Bukan hanya di zaman Nabi saja atau di zaman itu saja, di zaman di mana Allah menurunkan Al-Quran. Tidak. Wala linasin dunanas, atau hanya untuk orang Arab saja. Al-Quranul Karim tidak diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hanya sebuah komunitas atau etnis tertentu. Tidak diturunkan untuk orang Arab saja. Tidak diturunkan, tapi diturunkan untuk seluruh alam semesta, untuk seluruh manusia. Nah, kemudian fahuwa fi kulli zamanin jadid. Oleh karena itu Al-Quranul Karim di setiap zaman semakin memiliki makna baru. Orang itu kalau baca Al-Quran tidak pernah merasa bosan. Tidak pernah merasa bosan. Dan setiap kali kita mempelajari Al-Quranul Karim seakan-akan kita menemukan sesuatu yang baru. Kita tahu ribuan kitab menulis tentang tafsir Al-Quran. Ribuan ulama menulis dan berusaha untuk menyingkap rahasia Al-Quranul Karim dalam kitab-kitab mereka. Akan tetapi tetap saja tulisan itu, ulama itu tidak mampu menyingkap rahasia Al-Quranul Karim, sehebat apapun dia. Oleh karena itu setiap tafsir dari zaman ke zaman pasti ada perkembangan makna yang sedemikian rupa. Tidak pernah ada misalnya tafsir itu ini dengan ini sama, enggak, pasti berbeda. Dari setiap zaman ada cara memaknai Al-Quran dengan lebih baik dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu kata Imam Ja'far Shadiq, fahuwa fi kulli zamanin jadid wa inda kulli qaumin ghadhun ila yaumil qiyamah. Dan setiap kaum ketika membaca Al-Quranul Karim, dia akan menemukan sesuatu yang baru hingga sampai kiamat nanti. Kita tidak bisa bayangkan kalau sekiranya Al-Quran itu hanya berlaku untuk satu zaman saja, maka berarti sudah berakhir Al-Quran itu. Di zaman, misalnya katakanlah di zaman Nabi ketika masih hidup, maka berarti Al-Quran sudah selesai umat ini tanpa ada aturan. Kalau sekiranya Al-Quran itu diturunkan hanya untuk kelompok tertentu, hanya untuk bangsa tertentu, maka sudah selesai, sudah tidak akan berlaku. Islam tidak akan pernah berkembang sama sekali. Al-Quranul Karim memang diturunkan kepada Rasulullah di negara Arab, tapi tidak untuk orang Arab, tapi untuk seluruh kaum muslimin dimanapun kita berada. Itu yang dijadikan sebagai alasan kenapa Al-Quranul Karim itu senantiasa
memiliki makna baru. Orang misalnya berapa banyak itu para ulama ketika dia menulis, tiap kali dia membaca Al-Quran seakan-akan ayat itu adalah baru dibaca. Artinya menemukan sebuah makna yang sedemikian dahsyat yang sebelumnya tidak pernah dia temukan. Artinya tidak pernah terpikirkan sama sekali. Ini kelebihan daripada Al-Quran dan bagian daripada mukjizat Al-Quranul Karim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa Al-Quran itu sendiri adalah sebuah kitab di mana orang sulit untuk bisa mencapai pada rahasia-rahasia yang ada di dalam Al-Quran. Siapapun mereka, ulama manapun, bisa terbang sekalipun, tak akan mampu menyingkap rahasia-rahasia Al-Quranul Karim. Dan itu diungkapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Al-Kafi tentang babul Quran atau kitab Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mensifati Al-Quran, beliau mengatakan lahu dhahrun wa batnun, atau wadahruhu hukmun, atau lahu dahirun wa batnun, wadahiruhu hukmun wa batinuhu ilmun. Pertama Rasulullah gunakan kalimat dahrun wa batnun, yakni ada yang lahir dan ada yang batin. Al-Quran itu memiliki dua kandungan makna, makna lahiriah dan makna batiniyah. Makna lahiriah dan makna batiniyah. Kemudian Rasulullah mengatakan wa dhahiruhu hukmun wa batinuhu ilmun. Hal-hal yang bersifat dhahiri itu bisa jadi kaitannya dengan masalah-masalah hukum syariat yang disebut dengan al-muhkamat. Sedangkan yang batin yaitu bisa juga disebut dengan al-mutasyabihat. Maka pemahaman mutasyabihat memerlukan keilmuan pemahaman yang lebih dalam. Wa dhahiruhu hukmun wa batinuhu ilmun. Dhahiruhu anik wa batinuhu amik. Kata Rasulullah, Al-Quran itu lahirnya menarik. Orang membaca Al-Quran tidak pernah bosan. Dan tidak ada orang, sastrawan yang terhebat sekalipun untuk menyusun sebuah kalimat seindah Al-Quranul Karim. Andai saja ada seorang penyair, sastrawan yang mampu menulis dengan bahasa yang tinggi sekalipun, tapi dia tetap tidak seindah Al-Quranul Karim dan juga tidak memiliki makna sedalam Al-Quranul Karim. Makanya disebut zahiruhu anik wa batinuhu amik. Menarik luarnya, dalamnya sangat dalam, dan siapapun bisa tenggelam ke dalamnya tanpa dia pernah menemukan puncaknya atau batasan kedalaman Al-Quranul Karim. Lahu nujumun wa ala nujumihi nujumun. Al-Quran itu memiliki bintang-bintang, dan di atas bintang-bintang itu terdapat bintang-bintang lagi. Artinya menggambarkan bahwa Al-Quranul Karim memiliki beberapa makna lahir dan batin, dan setiap batinnya ada batinnya lagi. Makanya kalau ada orang membaca Al-Quranul Karim terus kemudian memutuskan sebuah keputusan dan menganggap apa yang diputuskan itu paling benar, ketahuilah bahwa dia tidak pernah paham Al-Quranul Karim. Kalau ada orang kemudian dia memahami hanya satu tafsir yang dia pahami, lalu dia mengatakan tafsir yang lainnya salah, maka dia pahamilah bahwa dia tidak pernah memahami Al-Quran dan tidak pernah mengenal tafsir Al-Quranul Karim. Ini harus dipahami. Ayat membawa sebuah ayat, tiba-tiba kemudian dia mengeluarkan sebuah fatwa.
Berarti kalau udah begini kafir, kalau udah begini sesat. Gambaran bahwa orang ini tidak memahami Al-Quranul Karim. Al-Quran itu ada zahir, ada batin, dan batinnya ada batinnya lagi. Seperti kata Rasulullah, lahu nujumun wa ala nujumihi nujumun la tuhsa ajaibuh wala tublagha raibuh. Al-Quran itu keindahannya yang menarik, semuanya tidak bisa dihitung. Ketika kita membaca Al-Quranul Karim dan memahami makna Al-Quran, ayat-ayatnya kita renungkan, kita pasti memahami sesuatu yang sangat luar biasa. Keanehannya, keajaibannya tidak bisa dihitung sama sekali. Lalu Rasulullah mengatakan fihi masabihil huda wa manarul hikmah. Fihi masabihul huda wa manarul hikmah. Di dalam Al-Quran itu terhadap cahaya-cahaya petunjuk dan cahaya hikmah. Oleh inilah Al-Quranul Karim. Oleh karenanya di dalam memahami Al-Quran membutuhkan syarat-syarat tertentu, dan Al-Quranul Karim tidak pernah mengenal istilah kuno. Al-Quranul Karim tidak pernah mengenal istilah kuno. Teorinya sudah basi, pandangannya sudah basi. Makanya kemarin kalau ada orang pendeta atau siapa itu yang ngomong bahwa itu ada 500 ayat Al-Quran yang harus dihapus, atau 300 ya, 300 ayat yang harus dihapus karena sudah tidak lagi relevan. Ya karena dia tidak paham Al-Quran. Orang tidak ngerti Al-Quran bicara Al-Quran. Jangankan orang Kristen, orang Muslimnya sendiri kadang tidak paham Al-Quran. Wajar saja. Makanya pemahaman agama perlu dipelajari. Belajarlah di pesantren, pelajarilah tentang ulumul Quran, tentang makna-makna Al-Quran, tentang tafsir Al-Quran dan lain sebagainya. Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam ketika mensifati Al-Quranul Karim yang merupakan mukjizat dan pegangan bagi kaum muslimin, apa kata Imam Ali bin Abi Thalib di saat mensifati Al-Quran itu? Beliau mengatakan thumma anzala alaihil kitab. Yani Allah Subhanahu wa taala kemudian atau unzila alaihil kitab. Al-Qur'an diturunkan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Nuran la tudfa. Dia bilang thumma unzila alaihil kitab atau anzala alaihil kitab nuran la tudfa'u masabihuhu atau masabihuhu. Imam Ali bin Abi Thalib, lalu Allah menurunkan Al-Quranul Karim kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai cahaya. Al-Quran itu nur, nuron, cahaya yang menyinari hati seseorang. Kemudian Imam Ali mengatakan la tudfa'u masabihuhu. Yani cahaya daripada cahaya itu atau nur daripada cahaya itu lampu ya, masabih itu damak dari kata misbah, yaitu lampu lentera. Lentera, cahaya lenteranya tidak pernah padam. Wasirajan la yahbu tawaqquduhu. Siraj itu sama misbah beda. Kalau misbah itu lentera, akan tapi siraj adalah sama sih, sama makna bahasa Indonesia pasti lentera. Lentera itu tidak pernah, bahan bakarnya tidak pernah habis. Al-Quran itu ibarat lentera, lampu sing ora pernah habis bahan bakarnya. Kemudian wabahran la yudraku qa'ruh. Al-Quranul Karim itu ibarat lautan yang tidak pernah dikenali sampai di mana dasarnya. La yudraku qa'ruh. Bahran la yudraku
qa'ruh. Al-Quran itu ibarat lautan dalam yang tidak pernah diketahui di mana dasarnya. Ini Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalatu wassalam yang berbicara tentang Al-Quran. Ini bukan kalimat mubalaghah. Ini bukan kalimat yang disampaikan berlebihan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Tapi kalimat ini adalah hakikat yang sesungguhnya, karena Ali bin Abi Thalib adalah orang yang memahami Al-Quranul Karim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ali ma'al Quran wal Quran ma'ahu. Ketika Imam Ali membicarakan tentang Al-Quran, karena Imam Ali paham apa makna Al-Quranul Karim. Kata Imam Ali, wa bahran la yudraku qa'ruh. Dalamnya, dasarnya itu tidak pernah diketahui. Kemudian wa minhajan la yadillu nahjuh. Dia adalah jalan yang lurus. Siapapun yang melalui Al-Quran, berjalan di jalannya, dia tidak akan pernah sesat. Kemudian wa furqanan, Naam, wa furqanan lam yanjah, atau apa itu? Naam, wa furqanan la yuhmadu burhanuh. Al-Quran itu memisahkan antara batil dan hak, antara al-haq wal batil, itu disebut al-furqan. Memisahkan antara baik dan buruk, antara batil dan benar, antara batil wal haq, maka disebut furqan. La yuhmadu burhanuh. Dia bisa memberikan argumentasi yang sangat jelas. Wa tibyanan la tuhdamu arkanuh. Imam Ali bin Abi Thalib, Al-Quran itu memberikan penjelasan yang pondasinya, pemikirannya, argumentasinya tidak bisa dipatahkan sama sekali. Wa shifaan la tuhsya asqamuh, wa izzan la tuhzamu ansaruh, wa haqqan la Ala kulli hal, ini ucapan Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalatu wassalam tentang Al-Quranul Karim. Wa izzan la tahdum aw la tuhdamu ansaruhu. Ikhwani rahimakumullah. Imam Ali bin Abi Thalib menjelaskan tentang Al-Quran sedemikian dahsyat. Disebut sebagai cahaya yang sinarnya tidak pernah padam, yang disebut sebagai lentera yang minyaknya tidak pernah hilang, tidak pernah habis, dan seterusnya. Ibarat lautan yang tidak pernah dikenali kedalamannya, tidak pernah dikenali dasarnya. Ini seharusnya kita kaum muslimin memberikan perhatian secara khusus tentang Al-Quranul Karim. Jadi jangan kita merasa baru paham sedikit saja sudah merasa memahami Al-Quranul Karim. Nah, ini menjadi sangat penting. Oleh karenanya Al-Quran disebut mengikuti setiap zaman, atau dalam bahasa Arabnya disebut sebagian orang mengatakan Al-Quran fi kulli zamanin jadid. Setiap zaman itu dianggap jadid. Atau Al-Quran mutajaddidun fi kulli zaman. Artinya dia mengikuti perkembangan zaman. Nah, ini menjadi sangat penting sekali. Nah, oleh karena itu ikhwani rahimakumullah, dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari apa yang kita pahami dari ucapan Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, maka setiap orang memungkinkan dirinya untuk membuka lembaran-lembaran Al-Quranul Karim itu. Tujuannya apa? Untuk bisa memenuhi kehausan pengetahuan itu. Setiap orang punya hak untuk membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mendalami Al-Quran, agar
kebutuhan spiritualitasnya dia terpenuhi. Itu boleh, setiap orang bisa lakukan itu. Setiap orang punya hak yang sama, mempelajari Al-Quran. Tapi ada dengan 2 syarat yang paling mendasar. Semua orang boleh mempelajari Al-Quran. Semua orang boleh bisa namanya bertadabbur terhadap Al-Quranul Karim. Akan tetapi sekali lagi, dia akan menemukan sebuah kebenaran, dia akan menemukan sebuah kebahagiaan, dia akan menemukan cahaya Al-Quran yang kemudian bisa menyembuhkan hatinya dengan 2 dasar. Yang pertama adalah bahwa membaca Al-Quran dengan merenungkan makna-maknanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, berfirman, menceritakan tentang orang-orang yang tidak memahami Al-Quran padahal dia membaca Al-Quranul Karim. Kata Allah Ta'ala, afala yatadabbarunal Quran. Tidakkah mereka ini merenung tentang Al-Quran, tadabbur tentang makna Al-Quran? Atau am ala qulubin aqfaluha, ataukah di dalam hati mereka ini ada gemboknya? Al-Qufl itu bahasa Jawa nih apa? Gembok. Tidak kunci, gembok. Beda antara kunci dan gembok. Gembok itu artinya pakai yang gede itu ya, yang dibuka pakai, itu namanya gembok. Nah, hatinya ini sudah digembok oleh Allah Subhanahu wa taala hingga tidak pernah terbuka. Nasihat yang ada di dalam Al-Quran tidak pernah dipahami. Pelajaran yang ada di dalam Al-Quran tidak pernah dimengerti karena hatinya telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah harus menggunakan menggunakan sarana untuk menafsirkan itu, yaitu melalui Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang bisa dan yang mendapat memahami Al-Quranul Karim sebagaimana mestinya hanya Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang menafsirkan Al-Quranul Karim, memahami Al-Quranul Karim tanpa melalui apa yang disampaikan oleh Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa melalui dasar-dasar yang disampaikan oleh Ahlul Bait Rasulullah, dia tidak akan pernah mencapai pada makna yang sesungguhnya. Karena yang tahu Al-Quranul Karim, makna Al-Quranul Karim adalah Rasulullah dan Ahlul Baitnya. Buktinya apa? Buktinya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni tarikun fikumus tsaqalain, kitabullah ma in tamasaktum bilan tadillu ba'di abada, kitabullah wa ahlu baiti, atau kitabullah hablun mamdudun minas sama'i ilal ard wa ahlu baiti wa dzurriyyati wa ahlu baiti, dan lain sebagainya, wa ahlu baiti wa itrati, dan lain sebagainya. Riwayat ini katsir, banyak sekali, mutawatir, melebihi daripada riwayat-riwayat yang lainnya, yang menggambarkan bahwa hadis itu, Al-Quranul Karim dan Ahlul Bait adalah 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. La yarida alayyal haud, kata Rasulullah, keduanya tidak akan la yaftariqa hatta yarida alayyal haud. La yaftariqa hatta yarida alayyal haud. Al-Quran dan Ahlul Bait tidak akan pernah berpisah sama sekali, dan tidak akan bisa dipisahkan oleh siapapun sampai keduanya, Al-Quran dan Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, bertemu Allah Subhanahu wa taala di Al-Haud, hatta yarida, atau ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Al-Haud. Jadi orang bisa saja mempelajari Al-Quran, merenungkan Al-Quranul Karim untuk menemukan tentang kebenaran,
Syaratnya dua. Satu, yaitu dengan ta'ammul wa tadabbur, seperti Allah firmankan, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin akfaluha. Yang kedua, harus bersandar pada ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena bersandar kepada ahlul bait adalah jaminan di mana ahlul bait sendiri tidak pernah berpisah dengan Al-Qur'anul Karim, seperti sabda Rasulullah dalam hadits Tsaqalain. Nah, oleh karena itu ikhwan rahimakumullah, hendaknya kita ini perlu memahami tentang Al-Qur'an, tidak hanya sekedar terjemahannya saja. Sekali lagi, jangan hanya melihat terjemahannya saja. Terjemahan itu tidak akan pernah mengantarkan kita pada makna yang sesungguhnya. Kalau Anda bisa bahasa Arab, minimal dari bahasa Arab itu Anda bisa memilah. Kadang-kadang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Menurut saya, ketika Al-Quran itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ada kalimat-kalimat Indonesia yang tidak bisa mewakili kalimat tersebut. Ada bahasa Al-Quran atau maksud saya bahasa Indonesia itu tidak bisa mewakili kalimat yang ada dalam Al-Quran. Bahkan kadang-kadang bisa diwakili oleh bahasa Jawa. Nah, pakai bahasa Jawa kadang lebih bisa dimaknai, lebih bisa dipahami daripada dengan bahasa Indonesia. Intinya bahwa tidak cukup dengan terjemahan, tidak cukup hanya bisa paham bahasa Arab, akan tetapi kita juga harus bersandar kepada ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fassaral Qur'ana bi ra'yih faqad barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'anul Karim dengan pendapatnya, dengan pandangannya, dengan keinginannya sendiri, maka dia telah mempersiapkan dirinya untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Man fassaral Qur'ana bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang menafsirkan Al-Qur'anul Karim dengan pikirannya sendiri, dengan seenake sendiri, dengan enake udele dhewe, wong Jawa ngomong begitu, saenak udele dhewe, maka ketahuilah dia berarti telah mempersiapkan dirinya, dia telah membuat tempat untuk bersemayam di nerakanya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi sangat penting sekali. Mudah-mudahan pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan bahas mengenai tentang Al-Quran lagi. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Allahumma salli